Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malam hari ini kita masih lengkap. Ya, penuh maksudnya, penuh. Nah, masih penuh. Belum ada kemajuan. Ya. Salawat dan salam kepada baginda termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam jalan kemuliaan yang dibawa oleh risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita disebutkan sebagai kuntum khairu ummat ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bapak-bapak, ibu-ibu, pada jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saya enggak bosan. Ini malam yang keempat atau ketiga. Jadi kemarin saya sampaikan yang pertama ciri-ciri orang yang terpapar imannya lemah itu, yang pertama apa? Sholatnya males. Ya, yang kedua sama orang sujud aja. Ya, kedua yang muncul gitu, model apalagi orang ibadah, gitu ya. Nah, apalagi yang ketiga tuh sama Al-Quran jauh, ya lebih dekat sama Bapak yang bilang sama saya. Yang keempat terakhir apa namanya? Apa? Yang keempat kagak mau dengar nasihat, gitu ya. Karena merasa dirinya sudah lebih tahu, lebih pintar begitu. Nah, saya tambahin 4 lagi, karena kemarin saya bilang 12 lagi mesti panjangan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari yang 4 saja mudah-mudahan kita meskipun ada, mudah-mudahan Allah ampuni gitu. Jadi kita punya semangat untuk memperbaiki diri begitu ya. Yang 4 ini saya sampaikan lagi ya. 4 yang kedua, yang pertama, kalau kita termasuk orang yang terpapar lemahnya iman adalah karena kita menganggap remeh daripada amal-amal yang kecil. Ya, amal yang ringan aja kita anggap remeh. Amal yang ringan, apalagi amal yang gede. Ya, misalnya ada duri di jalanan, itu amal ringan. Bahasanya seberapa berat sih kita angkat duri ataupun paku ataupun hambatan di jalan, ya. Nah, jalan kagak berduri, paling ada pakunya gitu. Ya. Ya. Apalagi amal yang besar begitu. Bisa-bisa kita ninggalin sholat, ninggalin puasa, sampai ninggalin zakat, sampai kita punya harta kagak mau pergi haji. Karena anggap amal ibadah itu nggak penting. Yang penting kita cukup percaya aja sama Allah, nggak cukup Pak. Nah, tapi kudu ibadahnya kudu dijalani. Ya, jangan anggap amal ibadah yang kecil itu ringan. Karena kalau amal ibadah yang udah ringan kita anggap ringan, apalagi kita remehkan, maka yang gede juga bakal kita lebih remehkan. Ya, akhirnya puasa kagak, sholat kagak, kan begitu. Ya, itu yang kedua. Saya nggak mau panjang-panjang, kalau panjang-panjang durasi cuma 7 menit. Yang kedua, menganggap dosa kecil itu ringan. Ya, kesalahan kecil itu ringan. Kalau tadi amal ibadah kita anggap sepele, ini amal dosa kecil kita anggap ringan. Nah, bukan dosa gede ini kagak mengapa gitu ya. Ditumpuk maka menjadi karat. Ditumpuk maka dia menjadi banyak pasir, kan kecil Pak. Kalau diayakan masih bisa ya. Masih bisa. Jadi kemudian dia bertumbuh maka menjadi banyaklah dosa-dosa kita besar itu.
Dan itulah yang kami bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan yang ini kita nggak termasuk, ya, karena kita rajin ke musola, ngayaki pasir, bersihin, bangun musola. Mudah-mudahan yang begini mah udah kita jangan, ya, jangan anggap remeh dosa yang kecil. Artinya akhirnya kita menjauhi daripada dosa-dosa yang besar, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya adalah yang menyebabkan kita iman kita tuh lemah karena kita lebih mencintai harta kita. Tadi dibaca wa yulikul himzatil humazah alladzi jama'a malahu adada. Ya, dikumpulkan harta itu sebanyak-banyaknya seakan-akan harta itu membawa kesenangan dan kemudian sampai dia dibawa mati, akhirnya dia tumpuk-tumpuk, dia berharap itu hartanya dia bisa bawa mati buat masuk surganya Allah. Sampai hartanya dia tidak manfaatkan untuk ibadah, cuman beraninya ngumpulin doang tuh harta. Ya, harta dia kumpulin, tapi dia nggak manfaatin. Dia cari itu uang, rezeki dan sebagainya, ya. Tapi dia lupa waktu ibadahnya. Ada yang fakir dan miskin, dia enggak keluarkan zakatnya. Padahal zakat menjadi bahagian wajib, Pak. Ya, ya, zakatnya saja wajib. Apalagi bagian sedekahnya tuh yang nggak terasa, ya. Nah, bagi orang yang dia punya kedekatan sosial ataupun rasa sosial yang tinggi, maka dia tidak ingin ada orang lain yang merasa susah hanya gara-gara makan. Begitu. Makanya jangan menumpuk-numpuk harta hanya untuk kebahagiaan dunia, seakan-akan harta itu membuat dirinya kekal di dunia. Nah, mestinya harta itu dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi itu yang ketiga. Masih ingat tadi yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang pertama jangan lupa, yang kedua? Gimana juga? Ya. Ya, memanglah saya juga rasanya kita tuh kalau dikasih nasihat lebih gampang hilangnya. Saya Pak, gitu lebih gampang hilangnya kalau saya itu kan. Iya. Cuma kalau dibagi duit itu tapi kalau dikasih nasihat ya, belum dikasih duit, belum dikasih nasihat dan lupa lebih cepat lupanya. Nah, kemudian yang keempat itu adalah alladzina idza dzikrullah wajadat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu mestinya ya, dia kalau disebut nama Allah itu hatinya bergetar. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan kemudian diperdengarkan kepada ayat-ayat Allah itu zadatuhum imanan, maka tambah imannya. Tapi ini orang kagak. Orang yang dia lemah imannya, sinyalnya nggak nyampe gitu, karena handphone jadul gitu ya. Remote baterai remote gitu. Ya. Jadi setiap dapat panggilan Allah, baik itu berupa azan, kemudian atau panggilan pengajian, ataupun misalnya ajakan rekan-rekannya, dia nggak hiraukan begitu. Ya, karena hatinya itu nggak bergetar. Allah itu baginya cuma sekedar ada di dalam tulisan dan ada hanya di dalam lisan, belum ada di dalam hati dan kehidupannya. Ya, kan kita sering asyhadu alla ilaha illallah, apa kita mantepin tuh Pak. Waktu lagi tahiyat akhir, kan kita baca tuh asyhadu alla ilaha illallah, itu kita mantepin, kata guru kita begitu. Kalau udah baca illallah udah tangan nunjuk mantepin begitu. Tapi kita baru mantapnya di mulut. Nah, karena kita ngaji kitab sifat 20-nya baru bab Allah doang. Ya, wujud kan baru bab wujud kita bako mukhlafatul hawadisi ya binafsi wajahnya putar tiroda. Kan begitu Pak ya. Kalau yang ngaji mah tahu. Kalau yang nggak ngaji ya benar-benar tahu karena mau ngaji. Nah, orang yang dia lemah imannya, maka dia dapat panggilan Allah, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa panggilan manusia, ya, panggilan manusia untuk beriman. Dia juga sinyalnya nggak nyetlek gitu. Kalau kata guru kita nggak nyetlek gitu mah, nggak nyetlek, nggak nyampe begitu. Hidup manusianya dia bergerak dari pagi sampai sore, dia masih bekerja, dia makan, dia minum,
ya berarti itu hidup, ya kan? Tubuhnya hidup, jiwanya hidup, tapi apa namanya, keislamannya, kecintanya kepada Allah, ma'rifatnya kepada Allah, dia nggak hidup, begitu, ya. Jadi makanya di dalam sebuah kitab dikatakan yang pertama wajib bagi seorang mukallaf adalah dia ma'rifat kepada Allah, artinya dia mengenal kepada Tuhannya, begitu, ya. Dalam pembukaan kita sifat 20 itu begitu. Kewajiban seorang mukallaf, orang yang masuk Islam atau tertanggung dia kepada syariat hukum Islam, maka dia harus ma'rifat kepada Allah, artinya dia kenal sama Tuhannya. Setidak-tidaknya kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berarti Tuhan kita itu Allah, begitu. Lah kita mau ibaratkan siapa kalau kita ma'rifatnya enggak tahu. Ya, oleh karenanya harus tahu dulu kepada siapa kita beribadah kepada, hanya kita kepada Allah. Nah, itu adalah Tuhan yang wajib disembah adalah Allah. Nah, 4 hal ini Bapak-bapak sekalian menggenapi daripada yang kemarin saya sampaikan, 4 tambah 4 berarti 8. Ya, mudah-mudahan kita ini orang yang lagi dinaikin imannya dikit. Bapak kalau ngisi bensin, kan itu corongnya kecil Pak ya? Enggak gede ya, dan di letteranya ada ya, ada apa bola-bola ya. Coba kalau misalnya bapak ngisi bensin, langsung ditumpuk begitu, kira-kira muncul kemana-mana, ya. Begitu Pak. Begitu pula kita ngisi air ke dalam sebuah gelas, enggak langsung corong gede, begitu ambak-ambakan, ampar-amparan, apa lagi itu? Ya bahasa Sunda banyak ya. Nah, jadi kita lagi luber kemana-mana. Jadi kita ini lagi sama Allah ini di malamnya ke-9. Ya, malam 11. Masya Allah, saya baru ngerasain puasa tadi Pak masalahnya. Ya, tadi saya puasa. Lagi Pak. Karena kata guru kita puasa mah 1 hari besok ya. 1 hari. Dan dibikin selanjutnya puasa 1 hari aja. Jadi mudah-mudahan kita nih lagi dinikatin iman kita sama Allah. Dikit. Enggak langsung Pak, enggak langsung. Kenapa? Nanti urusan hidayah mah urusan Allah, ya. Urusan hidayah mah urusan Allah. Ketika misalnya orang yang dia tadinya kafir Allah jadikan muslim, itu urusan Allah. Kita mah cuman tugasnya nasihat-menasihati dan gitu aja. Kalau seandainya nasihat itu disampaikan, setidaknya dia tahu aja. Setidaknya dia tahu tuh, ya. Tahu itu awal daripada keingetahuannya, Pak. Jadi dia akan lebih tahu, dia nanya dah, emang kalau sholat gimana sih? Emang gitu. Kata guru kata sholat jarang-jarang, kan bingung tuh orang. Kalau jarang-jarang berarti ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Ada yang ganjil dalam pemikiran dia. Berarti itu lagi bercanda, tapi bener. Sholat jarang-jarang, nangkapnya salah. Berarti gua sholat jarang-jarang, begitu. Tapi di hatinya itu dalam pikirannya dia gundah. Ada pertanyaan apa begitu? Nah, pertanyaan untuk mengenal daripada agama Islam itu tanda dia lagi dinaikin itu pengetahuan agamanya, begitu. Jadi jangan disalahin orang yang nanya macam-macam, ya. Mungkin nanyanya, gitu tanya, kan kadang-kadang kita gitu ya, gitu kagak tahu. Emang dia kagak tahu bisa jadi, atau dia lagi ngetes. Tapi setidak-tidaknya dia lagi mendapatkan setitik inayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dapat itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita kepada orang-orang yang diampuni daripada dosa-dosa kita yang lalu, dan kemudian dibersihkan kita hati kita Allah Subhanahu Wa Taala dari prasangka-prasangka buruk, dan kemudian kita termasuk orang yang hatinya digetarkan oleh Allah apabila mengenal atau disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala atau diperdengarkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.